these pieces broken and scattered in mercy gathered, made and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but though I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. All these pieces broken and scattered in mercy gathered, made and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a like me. I once was lost, but though I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but though I am found, was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but though I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau boleh lelahkan setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami, ajari setiap kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Maret ini gereja kita GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah penuaian jiwa-jiwa. Bicara tentang penuaian jiwa-jiwa, memberitakan Injil itu sangat erat kaitannya dengan amanat agung. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke
18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang 20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, coba kita lihat ayat 18. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berani berkata, ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Ini sesuatu yang dahsyat. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Empunya surga, sebab Dia punya segala kuasa di surga maupun di bumi. Ya, ayat 19 dikatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Firman Tuhan katakan, jadikan segala bangsa muridku. Ini adalah amanat agung. Ini adalah pesan Tuhan yang sangat penting sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau seseorang hendak bepergian ke tempat yang sangat jauh dan dalam kurun waktu yang cukup lama, maka tentu saja dia akan meninggalkan pesan-pesan, ya, bagi orang-orang yang meninggali rumahnya, bagi orang-orang yang menjaga rumahnya. Tentu saja pesan-pesan tersebut adalah pesan-pesan yang sangat penting untuk dilakukan. Demikian juga sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, ya, Dia berpesan kepada murid-muridnya, ya, "Jadikan segala bangsa muridku." Bukan sekedar orang percaya, jadikan segala bangsa muridku. Artinya apa? Percaya yang sungguh-sungguh, ya, sampai terjadi kelahiran baru. Ya, itulah amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada para muridnya. Ya, oleh sebab itu, ya, mereka semua memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu bukan cuma tugas para rasul, tetapi itu juga menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan kabar sukacita, supaya ada banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Pertanyaannya, berapa jiwa yang sudah kita menangkan setelah kita menjadi orang Kristen? Bila kita mau rindu untuk kita selalu memberitakan Injil. Ayat yang berikutnya kita akan lihat Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku." Demi nama Tuhan Yesus mengusir setan. "Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, berbahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan." Mendoakan orang sakit sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa zaman para rasul ketika Injil diberitakan, maka di situ kuasa Allah didemonstrasikan. Ketika Injil diberitakan, maka mujizat Tuhan dinyatakan. Namun sangat disayangkan, ada sebagian kelompok orang Kristen yang rupanya tidak lagi mempercayai mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Mereka berpikir bahwa mujizat itu hanya terjadi zaman kisah para rasul. Tetapi
saya kena percaya mujizat tetap terjadi sampai hari ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, gereja kita GKI Penodot banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan oleh karena mujizat-mujizat yang terjadi, menjadikan orang-orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya mujizat. Sebab kalau hanya Injil diberitakan tanpa disertai dengan kuasa Tuhan, ya, tanda-tanda ajaib terjadi, ya, maka akan sangat sulit untuk orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan tidak mungkin, tetapi akan lebih sulit. Tetapi ketika Injil diberitakan dan disertai dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, maka saya kena percaya akan ada banyak orang-orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Gereja kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, ya, mengusir setan di dalam nama Yesus. Apakah itu orang yang belajar ilmu gaib, ilmu harimau, ilmu naga, ilmu kebal, ilmu tenaga dalam. Apakah orang itu orang yang disantet, ditumbalkan, diguna-guna, ditenung, dipelet, ya, itu bisa kita lepaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan beberapa di antara mereka mengalami kesembuhan setelah kami doakan, mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan ketika mereka melihat kuasa Tuhan, ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, maka mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, engkau mengikuti ibadah doa pagi secara online, mari kita belajar. Kita mau memberitakan Injil dan izinkan kuasa Allah bekerja melalui hidup kita. Mujizat Tuhan dinyatakan, dan ketika Injil diberitakan, ada banyak jiwa-jiwa boleh kita menangkan dan kita persembahkan bagi kerajaan surga. Saya akan percaya bahwa berkat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Dan ketika pagi hari kita memulai membuka fajar dengan mencari hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.